Kalau di KKMI makanya itu level 7. Kalau sarjana itu level 6. Ini persyaratan awal. Berikutnya harus punya sertifikat pendidik mengikuti program pendidikan profesi itu level 7. S2 itu level 8, S3 itu level 9. Ini jadi guru itu apa maknanya? Pendidik profesional. Dengan tugas utamanya adalah pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi di sana. Nah, guru yang profesional dari sudut teori itu banyak sekali. Saya mengambil satu teori saja, yaitu dari Glickman. Glickman itu menulis buku tentang supervisi pengembangan. Jadi di sana itu seorang kepala sekolah, seorang pengawas sekolah, seorang supervisor. Itu dalam mengembangkan guru itu harus melihat karakteristik gurunya. Nah, karakteristik guru itu dibagi menjadi 2 kuadran, yaitu yang satu mengarah ke komitmen, yang satu mengarah ke abstraksi, yang satu mengarah kepada kemauan, yang satu mengarah kepada kemampuan. Jadi ini ya. Nah, guru yang punya kemampuan sangat baik dan komitmen sangat tinggi, itulah disebut guru yang profesional. Ada lagi guru yang punya kemampuan sangat baik, tetapi komitmennya rendah. Ini yang disebut analytical observer, tukang kritik. Ya. Hanya bisa mengemukakan ide, kalau diminta untuk bekerja tidak mau. Ini adalah yang disebut analytical observer. Dan yang berikutnya adalah yang kita sebut unfocused worker. Jadi pekerja yang tidak fokus. Artinya apa? Guru yang punya kemauannya tinggi, komitmennya tinggi, tapi tidak mampu. Sering bingung melaksanakan tugas itu. Dan ini adalah yang ketiga. Yang keempat adalah guru drop out. Ini ya, tidak mampu dan tidak mau. Jadi ini yang paling parah. Jadi ini guru yang profesional harapannya itu adalah punya kemampuan tinggi dan motivasi yang tinggi. Nah, peran guru itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini sebagai leader, edukator, fasilitator, administrator, supervisor, inovator, motivator, dinamisator, ya, ya. Kemudian kulminator, emansipator, evaluator, ya masih banyak lagi. Jadi ini adalah peran-peran dari guru. Jadi ini saya kira itu Bapak Ibu ini perannya banyak sekali ya. Pada satu sisi kadang juga harus mendidik, kadang satu sisi harus memfasilitasi, pada sisi lain juga harus mengevaluasi anak didiknya, harus membina, memberikan bimbingan ya. Ini jadi ini juga mengadministrasikan. Jadi semua ini adalah tugas dari Bapak Ibu guru, sehingga perannya itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat ada 4 dimensi kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kepribadiannya harus bagus, kompetensi sosialnya harus bagus dan profesional, penguasaan materinya juga harus bagus, dan kemampuan pedagoginya, kemampuan untuk membelajarkan anak-anak itu juga harus bagus. 4 dimensi kompetensi harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, tugas guru itu sebenarnya ada 4 Bapak Ibu. Yang utama adalah pendidikan dan pembelajaran serta bimbingan. Ini adalah tugas yang utama. Ya. Kemudian yang pertama sebenarnya pendidikan, bisa melanjutkan studinya, bisa memenuhi persyaratan studinya, bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan, itu ada pendidikan. Kemudian ada pendidikan, pembelajaran dan bimbingan yang utama. Makanya saya letakkan di tengah itu karena yang utama. Ya. Kemudian ada tugas lain adalah pengembangan profesi berkelanjutan. Ya. Dan berikutnya adalah penunjang. Ini keempat tugas utama guru ini memang yang harus dilaksanakan. Ya, kalau kita melihat pada Permenpan ya, RB nomor 16 tahun 2009 itu ada satu sisi yang sedang pengertian melalui pengembangan profesi berkelanjutan. Ini ada 3 komponen nanti yang harus saya sampaikan. Dan kalau di era disrupsi, sekarang itu era disrupsi, tercabut dari akarnya Bapak. Sehingga ini
rubah kehidupan kita. Apa buktinya? Bapak Ibu dulu kalau belanja itu harus datang ke toko. Sekarang online dari rumah bisa. Bapak Ibu sekarang tidak online. Ya. Bahkan sekarang masa pandemi ini selalu dulu harus bertatap muka. Sekarang enggak. Bahkan sekarang dominan adalah daring. Ini kehidupan kita itu sudah berubah. Makanya sekarang ini disebut dengan masa era disrupsi. Kalau di revolusi industri ada 5 Bapak Ibu ya. Revolusi industri ya 1.0 yang ditandai dengan minimal ya, kegiatannya masih apa ya, yang apa ya, dikerjakan dengan mekanik ya. Ini jadi ada perkembangan berikutnya itu adalah revolusi industri yang 2.0 itu sudah perkembangan produksi massa ya. Jadi di temuan elektronik ya. Jadi ini tenaga listrik, ditemukan tenaga listrik itu menandai adanya revolusi industri 2.0. Kalau 1.0 itu masih lebih banyak mekanik ya, dan itu digerakkan tenaga air, tenaga uap itu. Tapi kalau revolusi industri 2.0 itu ini dimulai temukan tenaga listrik ya. Berikutnya itu adalah komputer ya, generasi ketiga ya, elektronika. Jadi ini adalah elektronika ya. Jadi ini menandai adanya perkembangan dari revolusi industri. Yang terakhir dari komputer tadi terkoneksi sehingga ini ada cyber physical system di situ. Ini revolusi industri 4.0. Sehingga di sini kita di era itu sekarang ini. Tapi sekarang dikembangkan adanya keseimbangan ya antara mesin dan human. Sehingga ini lahir revolusi industri 5.0. Sekarang di era itu kita ya. Di era itu. Jadi ini apa yang harus dimiliki seorang guru? Yang pertama, saya tetap berpendapat punya kepribadian yang baik dan kuat. Nomor 1. Kemudian harus kreatif dan inovatif. Punya kemampuan komunikasi kerjasama yang baik ya. Sehat ya, baik dalam jasmani maupun rohaninya ya. Dan menguasai teknologi komunikasi dan informasi. Wajib. Kemudian ahli di bidangnya, mengamalkan agamanya dengan baik, dan punya kemampuan mendidik dan mengajar yang bagus. Ini sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang guru di era revolusi industri 4.0, 5.0 di era disrupsi ini. Kemudian kalau untuk bisa mencapai itu, maka apa yang harus dilakukan? Maka harus selalu mengembangkan diri. Sehingga perkembangan karier guru itu bukan hanya diukur kenaikan pangkatnya, bukan. Kenaikan jabatannya, bukan. Ya, tetapi kenaikan pengetahuannya. Itu juga bagian dari perkembangan karier guru. Ya, jadi kalau ini Bapak Ibu lihat ya di dalam teori supervisi itu namanya professional growth. Artinya apa? Pertumbuhan jabatan. Itu seiring dengan itu tumbuh kemampuannya, tumbuh pengetahuannya, tumbuh jabatannya, tumbuh pangkatnya, tumbuh gajinya. Itu juga merupakan perkembangan karier guru. Jadi ini yang diharapkan, ini yang namanya berhasil di dalam upaya memanage guru itu kalau ini terpenuhi. Nah ini, di dalam perkembangan karier guru itu apa Bapak Ibu yang harus dilakukan? Baik, saya akan cerita sedikit bahwa guru itu melakukan suatu proses. Mulai pertama harus lulus S1. Ini kriteria guru sekarang harus S1. Minimal S2 boleh ya. Sehingga harus menempuh pendidikan formal ya. Ini bisa di PGSD, di PG PAUD, atau di mata kuliah atau di program studi tertentu
tertentu, baik itu yang di ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu yang saintek. Ya. Jadi ini sains dan teknologi sesuai dengan yang diambil. Syaratnya adalah S1. Setelah itu mengambil PPG, sehingga ada sertifikasi di situ. PPG, ya, program profesi guru. Setelah itu mengikuti proses rekrutmen. Setelah masuk tidak langsung, tapi harus orientasi juga, program induksi Bapak. Nah, setelah masuk disinilah Bapak Ibu harus mengikuti program in service education. Jadi kalau saya bagi dua Bapak Ibu, pengembangan profesional guru itu bisa dilakukan dua tahap, yaitu tahap pre-service education, yaitu pendidikan formal sebelum masuk sampai pada profesinya, dan setelah masuk harus mengikuti program in service education, yaitu pendidikan dalam jabatan. Bisa yang sifatnya in service, ya, yang ini banyak diberikan dari atas. Di dalam pengembangan ini saya bagi menjadi tiga Bapak Ibu sebenarnya. Kajian saya itu. Yang satu adalah intensive development. Itu dari penguatan pengembangan itu dari atas. Bisa dari kepala sekolahnya, pengawas sekolahnya, dinasnya, ya, atau direktoratnya, ya. Ini memberikan satu kegiatan-kegiatan, baik itu berupa workshop, pelatihan, penataran, ya, atau supervisi atau lain-lain. Ini sifatnya in service education. Ini untuk mengembangkan. Yang kedua yang kita sebut on service, ini terintegrasi dengan pelaksanaan tugasnya. Penelitian tindakan kelas itu terintegrasi. Ya. Pertemuan MGMP itu terintegrasi karena yang dibahas itu dalam pengembangan bahan-bahan ajar dan sebagainya. Juga pada KG, ya, itu terintegrasi. Lesson study itu kan sambil proses mengajar, Bapak Ibu itu bisa melakukan pengembangan, ya, melalui pengamatan dari koleganya, sehingga di situ dilakukan perbaikan. Ini adalah sifatnya on service. Jadi ada yang sifatnya in, on, in. In dikasih pelatihan, on praktek di lapangan, in kembali melihat hasil dari pelatihan dan follow up-nya. Jadi ada in, on, in. Kemudian dari aspek yang utama sebenarnya untuk pengembangan itu adalah di aspek manajemen. Baik nasional, provinsi, daerah mau sampai tingkat sekolah itu memang ini menentukan dari sisi pengembangan. Misalnya apa? Gaji. Kalau ada kenaikan gaji, alhamdulillah. Tunjangan, dapat tunjangan. Rapel, alhamdulillah. Promosi jabatan, ikut seleksi kepala sekolah, ya. Jadi ini harus mengikuti diklat calon kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, promosi, alhamdulillah. Mutasi, ya, bisa juga mutasi itu perpindahan ke tempat lain untuk penyegaran tugasnya, alhamdulillah. Jadi semua ini adalah job deskripsinya juga termasuk diatur dengan baik oleh kepala sekolah. Itu adalah aspek manajemen. Nah, disinilah nanti guru itu bisa berkembang. Kalau tidak pernah ngurusi kenaikan pangkat, ya kurang bisa mendukung. Ini harus kita urus. Sekolah memfasilitasi dengan baik, dinas memfasilitasi dengan baik. Itu adalah aspek manajemen. Sehingga karirnya bisa guru bisa sampai karena yang dibuat profesional itu Bapak Ibu bukan hanya kompetensinya yang sangat baik, kesejahteraan juga bagus, dibayar juga yang pantas. Jadi ini guru sekarang ini sudah sejahtera semua Bapak Ibu. Saya dulu waktu tahun berapa ya? 90, saya dulu di 98 ya, 99 ada diklat-diklat yang di tingkat provinsi, tapi penyelenggaranya dari pusat ya. Dulu kan masih dibagi dua itu ya. Ada dinas, ada kantor wilayah, kantor dinas itu. Sehingga di sini kemudian ada juga yang dari direktorat pusat itu. Waktu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu, jarang sekali yang bapak mobil-mobil bagus. Tapi sekarang sampai tidak aman parkir saya. Jadi karena memang ini menunjukkan bahwa guru itu memang alhamdulillah sudah sejahtera Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting lagi adalah bagaimana menguatkan sisi profesionalnya itu. Bagaimana kita membentuk, mengembangkan guru yang profesional. Sehingga ini nanti bisa membawa dampak peningkatan mutu. Karena program sertifikasi itu sebenarnya punya dua tujuan. Yang satu meningkatkan kesejahteraan, yang kedua adalah meningkatkan mutu. Kalau gurunya bagus ya kinerjanya,
nanti akan menghasilkan mutu hasil belajar yang sangat baik gitu ya. Dan semua itu dijadikan dasar untuk penilaian kinerja. Ini sehingga nanti pengembangan karir Bapak Ibu berbasis pada data, pembinaannya juga berbasis data, pengembangan juga berbasis pada data. Jadi itu semua nanti akan menjadi suatu sistem yang sangat baik ya, untuk pengembangan profesionalisme. Baik, berikutnya. Ya. Ini salah satu aja yang saya sampaikan. Kenapa Bapak Ibu kok mengikuti diklat PTK ini? Karena memang penting. Sehingga sekarang ini mengikuti diklat fungsional. Ya, ini saya kira ini bagian dari pengembangan diri. Nanti setelah diklat ini Bapak Ibu akan menulis proposal, menulis laporan PTK, sekaligus menulis artikel untuk publikasi. Sehingga ini memenuhi pada aspek yang kedua, yaitu publikasinya. Kalau di dalam proses penelitian Bapak Ibu juga mengembangkan media-media pembelajaran yang inovatif ya, saya kira itu nanti juga bisa menjadi bagian dari karya inovatif yang bisa diajukan juga untuk memenuhi kredit dari kenaikan paketnya. Jadi ini saya kira ini sangat baik sekali. Ya, jadi ini makanya saya sebut sedikit kenapa kok ketiga, karena ini bagian usaha untuk memenuhi perpublikasi ilmiah sehingga pangkatnya menjadi lancar. Nah, sekarang itu tadi yang kaitan kompetensi. Kaitan motivasi sebenarnya itu banyak juga Bapak Ibu yang teori motivasi yang bisa kita adopsi untuk ini. Kebutuhan manusia ini teori hierarki kebutuhan dari Maslow itu mengemukakan 5 ya. Yang pertama, orang hidup itu sebenarnya yang pertama memenuhi kebutuhan fisik menurut Maslow, physiological needs ya, kebutuhan fisik. Apa itu? Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan papan, tempat tinggal ya, kemudian juga kebutuhan untuk pakaian dan sebagainya. Itu kebutuhan fisiknya. Setelah itu juga kalau sudah terpenuhi minta aman, rasa aman. Rasa aman itu tidak hanya ancaman fisik, tapi juga yang psikis. Kalau guru dapat pensiun, itu sebenarnya adalah safety needs ya. Kalau bekerja, guru yang belum tetap takut dilayani, takut diberhentikan, itu tidak memenuhi safety needs, sehingga tidak akan termotivasi secara maksimal dalam bekerja. Apalagi selalu diberi ancaman-ancaman yang bisa mengganggu ketenangannya dalam bekerja. Jadi ini belum bisa maksimal motivasi untuk melakukan kegiatan itu. Berikutnya adalah kebutuhan sosial. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Butuh berinteraksi dengan yang lain. Butuh bekerjasama dengan yang lain. Ini sosial. Berikutnya, kita hidup itu juga perlu dihargai, minta dihargai. Makanya mengejar prestasi itu tidak semata-mata memperoleh uang. Tapi karena kalau kita sudah prestasi, maka itu akan dihargai. Ini adalah esteem needs. Dan yang tertinggi adalah bisa mengaktualisasikan diri. Apa yang dimiliki, ada yang dipikirkan, dan bebas bisa mengekspresikan, bisa melakukan. Itu adalah kebutuhan yang tertinggi. Nah sekarang, posisi kita itu lebih banyak di physiological needs. Sehingga ke depan untuk bisa memotivasi guru itu sebenarnya akan lebih bagus kalau memenuhi kebutuhan yang tertinggi, yaitu self-actualization. Sehingga kita bekerja, ada uang, tidak ada uang, tidak masalah. Yang penting kita bisa mengekspresikan ide-ide kita, mengekspresikan suatu pemikiran kita dan bisa direalisasi bermanfaat untuk banyak. Itu adalah self-actualization. Ini yang harus diharapkan bisa tercapai. Nah ini salah satu teori. Ada yang lain teori 2 faktor Herzberg itu membagi 2 yang disebut dengan Huygens faktor, yaitu faktor penyehat dan motivator faktor penuh. Kalau menaikkan gaji Bapak Ibu itu tidak akan bisa memotivasi, hanya sebentar. Nanti setelah itu menjadi biasa. Memperbaiki fasilitas ya, yang nyaman untuk bekerja, kondisi kerjanya itu memotivasi hanya sebentar setelah itu. Tapi begitu gaji diturunkan Bapak Ibu, begitu fasilitas dikurangi, maka akan menurunkan motivasi kerja. Ini yang disebut motivator factors. Jadi faktor motivasi, hidden factors.
Tetapi kalau yang lain, misalnya Bapak Ibu diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, itu bisa memotivasi. Wah, saya akan menunjukkan pekerjaan saya itu baik. Bapak Ibu diberi kepercayaan oleh pimpinan, itu faktor motivasi. Bapak Ibu punya kesempatan untuk naik jabatannya, naik pangkatnya dengan jelas. Ini juga motivasi. Punya kesempatan jadi kepala sekolah, jadi pengawas sekolah, punya kesempatan untuk sampai ke jenjang yang paling tinggi, menjadi guru utama 4E. Itu juga memotivasi. Kemudian juga Bapak Ibu misalnya itu kesempatan untuk tumbuh itu ada ya, sehingga ini nanti akan menjadi satu motivasi tersendiri. Makanya kalau ini bisa terpenuhi, maka ini akan bisa meningkatkan motivasi kita semua. Oleh karena itu, harapan kita semua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mencapai, memenuhi, melaksanakan tugas itu adalah Nah, ini saya kira Bapak Ibu, sekarang ini peningkatan kompetensi saya sampaikan bisa dilakukan secara sendiri, baik dari segi potensi maupun motivasinya itu bisa kolegial, bisa pengembangan dari atas. Bapak Ibu melanjutkan studi mandiri, Bapak Ibu melakukan riset mandiri, menulis artikel mandiri, menulis buku mandiri. Ini bisa kolegial ya. Mengembangkan media mandiri, refleksi diri, belajar mandiri, informasi banyak sekali kita hunting itu mandiri. Ya. Tapi Bapak Ibu melakukan TPTK itu kolegial ya. Melakukan pertemuan KKG, MTMT kolegial. Saling mengunjungi kolegial, saling diskusi kolegial, lesson study kolegial. Ini dengan sesama kolegial. Dan yang ketiga, kalau itu lebih banyak mengikuti saja. Mengikuti penataran, mengikuti pelatihan, mengikuti supervisi klinis, demonstrasi mengajar, mengikuti kunjungan kelas, observasi kelas, dan lain-lain. Itu lebih banyak dikembangkan oleh supervisornya. Mana yang paling baik di antara tiga itu Bapak Ibu? Hasil riset saya paling bagus adalah yang dua di atas, yaitu mandiri dan kolegial. Ini justru yang bisa memberikan suatu sarana untuk mengembangkan diri Bapak Ibu. Ini ya, kalau penataran kadang-kadang itu setelah pulang bahannya itu masuk di almari itu Bapak Ibu ya, pelatihan juga begitu. Tetapi kalau ini ditindaklanjuti bisa didiskusikan bersama teman-teman kolegial akan bermanfaat dan saling bisa memberi masukan untuk pengembangan. Ini yang sifatnya kolegial. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang. Luar biasa. Sangat termotivasi. Saya pribadi kayak ibarat kena setrum Prof. Masih banyak kekurangan ya. Memang ya biar sempurna itu Pak, betul. Kita sebagai pendidik memang harus sempurna. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Prof Siti. Selalu diundang terus. Pak Budi, Pak Bambang, Budi Wicaksono itu segera diundang terus kalau ada kegiatan. Nggih, Prof Siti. Mau tanya Prof Siti? Izin Prof Bambang. Saya ngikutin Prof. Enggak bertanya. Saya hanya ini aja menyimak. Materinya bagus, delalah materinya dengan mata kuliah saya kok match banget. Bagus Prof. Pak Bambang, Prof Bambang. Matur nuwun lho Prof Bambang. Iya. Sami Bu Prof, sami-sami. Dari Tegal Prof Siti Prof. UPS Tegal Prof. Pancasakti. Sudah perso Prof Bambang. Salam-salaman dengan anak saya. Anak saya kan pindah di Universitas Negeri Malang.
Iya. Mas Fikri, Prof Bambang, saya dikirimi fotonya Prof Bambang sama Mas Fikri. Oh, Monggo iya. silakan, Pak Budi. Ya, beliau sudah banyak di sini sekarang ini. Tapi terus terang kami belum bisa banyak tatap muka ini, masih dari pertemuan-pertemuannya ini karena kondisinya masih seperti ini. Oke, Prof. Ya, termasuk ITS nggih, Prof. Ini Pak Muladi meninggal ya, Prof. Prof Muladi. Undip dulu. Prof Muladi, Prof. Meninggal beliau. Ya. Pakar hukum itu, Prof. 645. Iya. Iya. Prof Bambang, sebentar Prof Bambang betul masuk Profesor Indonesia nggih Prof Bambang. Kok tak cari nggak ada, padahal saya masuk loh. Betul masuk ke Asosiasi Profesor Indonesia. Oh belum kayaknya. Diajak Prof Siti. Waduh, itu ada kartunya api. Kalau ngersani nanti saya kirim pakai formulirnya. Iya. Saya itu lebih banyak disibukkan di manajemen di kampus. Monggo Bapak Ibu. Prof Siti sudah tanya. Ini Mbak Estuning sih. Dari mana Mbak? Bapak Ibu kalau ada yang ya. Mbak Estu. Terima kasih. Selamat pagi Profesor Bambang Budiono. Tadi selamat pagi. Ya. Tadi Profesor mengatakan guru di era disrupsi itu salah satunya adalah guru harus kreatif dan inovatif. Nah, tahun 2019 kemarin saya mencoba untuk berinovasi karena saya bidang seni, saya membuat karya tari. Kemudian karya tersebut sudah saya lengkapi dengan laporan, kemudian bukti publikasi, saya publikasikan di acara 6 likuran di SMK Negeri 8 Surakarta. Kemudian juga sudah ada bukti publikasinya dan ada video karya tari. Tetapi ketika untuk kami nilaikan dalam PAK tahunan itu ditolak. Nah, itu ukuran untuk bisa diterima itu seperti apa? Terima kasih. Mbak Estu dari mana, Mbak? Dari SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali. Oh, nggih. Monggo, Prof. Saya kira itu karyanya sangat baik Ibu Estu. Jadi tari itu sangat luar biasa. Saya juga teman-teman itu bagus sekali kreasinya ini. Itu kekurangan cuma satu menurut saya itu kalau bisa sudah diurus belum nggih haknya, hak kekayaan intelektualnya. Maaf, apanya Pak? HKI. Kalau belum coba hak HKI, hak kekayaan intelektual. Oh, mungkin itu yang belum ya. HKI, di situ itu kan ada ya, HKI itu hak intelektual itu adalah kalau itu sudah legal sekali sehingga tidak bisa membantah si penilai itu. Karena itu memang sudah didaftarkan HKI-nya. Itu kreasi dari Bu Istu yang bisa terlindungi. HKI itu ada yang merek, karena ada saya itu yang patent, ada yang cipta. Ya, ingin mengembangkan profesi. Cuma saya kan kalau PTK itu kemarin terus terang saya kan dulu lulusnya pertunjukan bukan dari skripsi. Jadi saya mencoba untuk berinovasi, membuat karya begitu, kemudian dengan syarat untuk dipublikasikan gitu lah. Kebetulan alumni dari angkatan kami itu ada publikasi di SMK Negeri 8 pada waktu tahun 2019. Kemudian saya nilaikan, kemudian tahun 2020
20 kan keluar nilai PAK-nya itu tidak masuk di sana. Jadi mungkin saya kan belum tahu kekurangannya itu apa gitu. Iya. Iya. Kalau untuk kenaikan pangkat mungkin bisa dibaca di buku 4 itu Bu Estu. Ada kriteria itu kalau dianggap sebagai media itu memang di samping medianya sendiri ada prosedur untuk menggunakan itu ya. Tetapi kalau saya lebih dari itu, karyanya Ibu Estu ini menurut saya lebih dari itu ya. Jadi itu karya-karya itu sangat luar biasa, memilih nilai kreativitas yang sangat tinggi, dan yang kedua itu ini nanti manfaatnya sangat luar biasa. Sehingga saran saya ya itu adalah bisa diajukan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Ya. Dan itu cocoknya kalau untuk tari itu adalah pada hak cipta. Hak cipta. Nah, kalau di situ saya kira sudah punya sertifikat, nanti di situ akan dinilai, akan dinilai. Jadi ini bahkan kalau Ibu ikut guru prestasi ya, itu saya kira sangat bermanfaat karena ini tidak hanya produknya sudah dihasilkan, tapi sudah didefinisikan, yaitu sudah disebarluaskan lah ya, digunakan. Bukti untuk penggunaan dan penyebaran itu digunakan oleh pihak-pihak lain itu sudah ada. Sehingga ini memiliki bobot yang sangat baik menurut saya. Saya kira coba diajukan HKI-nya. Itu mudah kok ke Menteri Hukum dan HAM ya. Jadi ada hanya menyampaikan tentang karya itu, kemudian dilengkapi dengan isian-isian itu, formnya nggak banyak itu, kemudian dilengkapi dengan KTP. Itu saya bisa ya. Sekarang proses pengajuan secara online semua. Ya. Terima kasih, saya kira akan Profesor. lebih bagus kalau bisa sampai ke sana. Terima kasih. Mudah-mudahan lah bisa bermanfaat karyanya sangat. Iya. Saya senang teman-teman juga di PG PAUD itu selalu kreasi untuk mengembangkan itu. Dan saya tahun 2019 kemarin, Bu, mungkin bisa dibuka di YouTube ya. Itu saya kebetulan itu penyelenggaraan di forum jurusan pendidikan dan se-Indonesia. Itu tarinya bagus sekali. Dan itu kreasi dari beberapa daerah. Dan itu setiap saat kan teman-teman itu selalu menciptakan itu. Dan sangat indah itu gerakan-gerakannya itu. Sangat baik sekali. Saya kira begitu. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, monggo, Bu Estu, Monggo Bapak Ibu, kalau ada lagi, terima kasih juga itu Prof informasi. Kadang ada yang bertanya seperti itu. Selamat Bu Estu, dicoba Bu, lumayan itu pandangan bagus itu. Saya banyak kok karyanya. Nggih. Pak Budi. Nggih Mbak Estu. Bapak Ibu ada lagi yang bertanya, mumpung Prof Bambang masih bersama kita ini. Monggo Bapak Ibu. Kita waktu setengah menit ada enggak? Kalau ada yang disampaikan monggo. Mbak Estu ada lagi. Sudah golongan berapa Mbak Estu? 4B. Belum, saya masih 3C. Oh, 3C. 2008, 2007? Angkatan berapa, Mbak? Angkatan 2008. Oh, sama. Saya 2008. Guru bantu tapi saya dulu. Iya, dulu saya juga guru. Oh, sama. 2008 sama itu, Mbak. Bu Siti Masruroh. Mau bertanya? Kalau Bapak Ibu sekarang ini Ya, terima kasih sekali Prof. Mohon bertanya sedikit tentang penilaian. Bu Siti, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Prof. Jadi saya warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mohon bertanya, kemarin saya kan mengajukan PAK ya, pengajukan PAK dari 3C ke 3D. Namun saya ajukan tentang ijazah. Ijazah satu yang untuk S1 saya kan SPDI. Namun setelah saya mengikuti S2, ternyata walaupun jurusannya sama ya tentang PAI, namun disetarakan atau gimana yang akhirnya ijazahnya itu turunnya MPD bukan MPDI. Kata beliau itu memang sudah disetarakan keseluruhan, tidak ada I-nya itu. Tapi setelah saya ajukan untuk PAK, ternyata di sana dalam penilaian itu tidak sinkron sehingga nilainya cuma 2. Menurut Prof bagaimana? Saya mohon pencerahannya dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasihan ya, Prof. Wis ra, tapi semangat. Istiqomah, Prof ya. Kenaikan pangkat itu memang begitu gitu. Jadi, maksud saya memang banyak judgement penilai. Pedomannya yang dijadikan itu sama. Tetapi tiap penilai itu kadang mempunyai persepsi yang berbeda, Ibu Siti. Jadi ada yang ketat, ada yang tidak, gitu ya. Kalau itu yang ketat, berarti itu memang dilihat itu masih belum sesuai, gitu ya. Tapi kalau ini dimasukkan pada rumpun misalnya gitu, itu masih bisa diterima. Gitu ya. Jadi kalau untuk itu, Ibu, memang itu kaitannya itu sama penilainya itu, penilai tim angka kredit. Saya sudah banyak mengalami ya, mungkin keluhan seperti itu. Bahkan saya sendiri, teman-teman dosen itu dengan jurnal yang sama. Dengan jurnal yang sama Bapak Ibu ya. Satu diloloskan menjadi guru besar. Satu tidak diloloskan. Dan kalau itu mekanismenya usulan itu bisa bisa diajukan kembali ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tentunya ini harus ditimbang ya dari sisi keberatannya itu. Saya kira diajukan kembali. Mungkin ada satu penilaian ulang. Ini ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi ini memang sangat subjektif sekali. Jadi memang namanya judgement itu yang berbeda. Memang aturan yang dipakai barang sama. Tapi ke depan kalau untuk perguruan tinggi itu akan dibuka online. Jadi untuk pengajuan prosesnya itu secara online dan di situ ada mekanisme keberatan. Kalau ada yang tidak dinilai, gitu ya, itu nanti akan bisa diusulkan oleh yang bersangkutan, ya, dan nanti mungkin akan didiskusikan kembali kenaikan pangkatnya itu. Nah, nanti disitulah ini nanti keputusannya bagaimana. Memang kita yang bisa ya tidak ikuti sebagai pengusul itu, ya, nggak bisa ngotot gitu ya. Jadi ini ya mudah-mudahan kuncinya ya Bu Siti banyak berdoa, katanya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Dari di sana. Tadi dinas itu sekarang nggak sama. Untuk tingkat dinas itu ada yang mengembangkan sistem informasi kenaikan pangkatnya itu seperti itu secara online. Keluhan seperti itu banyak sekali dialami. Termasuk penilaian artikel jurnal, penelitian laporan penelitian, itu juga banyak sekali. Ya itu mungkin termasuk Bu Estri barangkali juga itu. Iya. Juga seperti itu. Amin. Doanya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan baik lagi lah proses kenaikan pangkat. Seperti Pak Budi tadi sama itu, ada yang iya, Prof. Motivasinya tinggi untuk memudahkan itu, tapi juga ada yang kurang. Jadi memang kita alami semua itu. Tidak hanya di Bapak Ibu, di dosen-dosen juga sama. Kasihan juga saya itu. Iya. Dan kita ajukan ke Jakarta lagi, kembali lagi. Dianggap belum memenuhi syaratnya. Gitu ya. Ini.
Jadi ini sekali atas tapi ada penjelasan juga yang berhasil. Jadi coba mekanisme itu. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih, Oi. sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mas? Kenalkan. Oh, nggih. Kados pundi, Pak Budi? Mas Arif ini. Enggak apa-apa, Prof. Mau ada yang tanya. Nggih. Ya, dari SMA Negeri 1 Pabean, Pak. Prof Bambang, saya tertarik. Nggih, monggo nggih. Satu ini Pak Budi, saya soalnya Satu saja ya. Nggih, satu aja, Prof. Ketika kami mengikuti beberapa seminar kaitannya dengan Nggih. PTK di era pandemi ini, katanya tidak bisa dinilaikan, Prof. nggih. Apakah betul ketika guru membuat PTK di era pandemi ini tidak bisa dinilaikan? Saya memiliki contoh beberapa karya saya, ini PTK saya, kemudian ini best practice saya setiap satu semester minimal membuat 1 atau 2 best practice atau PTK dan artikel. Nah ini kok saya menyayangkan beberapa guru itu di era pandemi ini PTK-nya tidak bisa dinilaikan karena alasannya tidak bisa tatap muka dengan anak dan perlakuannya beda antara pandemi, kondisi pandemi dengan tatap muka. Mohon petunjuknya. Terima kasih, Prof. Kalau pandangan saya gitu Pak, kan begini ya. PTK itu riset and action. Jadi ada penelitian tindakan. Jadi ada penelitian dalam rangka untuk menggali informasi mulai saat refleksi ya, awal ya, sehingga kita melihat permasalahan yang ada, mencari mengajukan satu tindakan untuk memecahkan itu atau memperbaiki yang ada, kemudian nanti diamati dan dievaluasi ya, mulai refleksi itu nanti sehingga masuk di dalam susun kedua adalah action yang kedua. Kalau itu terpenuhi ya, kalau itu terpenuhi saya kira bisa. Tetapi sekarang barangkali penilaian apakah mungkin ya PTK itu melalui online. Nah, begitu. Kalau misalnya Bapak itu dalam sekolah-sekolah yang hijau, zonanya hijau, kan bisa masuk itu. Asal orang tua mengizinkan. Kan gitu kan ya. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, jumlahnya sedikit sekali yang zona hijau itu. Dan ini juga kebijakannya banyak ke arahnya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, apa dimungkinkan? Ya, melakukan action itu tanpa bisa bertemu Bapak. Apa Bapak bisa membuktikan itu? Kalau itu bisa, ya saya kira itu ya menurut saya. Kalau tidak bisa, kalau tidak dinilai itu kan nanti bisa menjadi hambatan. Kalau itu bisa dilakukan ya seharusnya bisa. Tapi memang saya sendiri berpandangan apa mungkin ya action memperbaiki proses pembelajaran ya ini tanpa tatap muka. Kalau itu dimungkinkan ya daring ya, di situ ada perbaikan berikutnya dengan topik memang itu lebih banyak dengan penggunaan media-media itu ya. Saya kira kalau itu bisa dilakukan ya mestinya bisa dinilai. Dan inilah namanya judgement itu, ada yang berpandangan seperti itu. Kalau itu sudah, intinya PTK itu adalah penelitian dan tindakan ya. Jadi ada ada persoalan di kelasnya Bapak Ibu yang mungkin direfleksikan. Ini ada masalah yang perlu saya pecahkan, kan banyak sekali kan itu ya persoalan di kelas. Dan ini saya gunakan strategi ini melalui daring dan ini bisa. Ya. Dan itu kemudian dilakukan PTK itu diamati prosesnya itu dinilai kemudian nanti itu kalau itu bisa dilakukan saya kira bisa dinilai bukan persoalannya itu ini persoalan pandeminya ya tapi itu bagaimana kegiatan action research itu dilaksanakan apa dimungkinkan bisa dilakukan kalau itu bisa dilakukan ya kemudian sampai pada proses penilaian kemudian nanti disusun laporan ya dan lengkap nyusunnya
variabelnya terpenuhi semua, lampiran-lampirannya terpenuhi, ya saya kira itu nanti akan bisa membuktikan dulu. Oke, gitu ya. Tetapi kalau itu tidak terpenuhi, saya kira ini yang menjadi pertimbangan penilai. Ya. Ini tidak bisa dihargai, gitu ya. Mungkin ke sana. Waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam Prof. Cip. Saya kira itu mungkin belum Bisa dimulai gitu ya, tidak Pak. ini? Mungkin ini Bisa, Prof. dengan itu nanti Bisa, Prof. Baru 10 pelajari baru 10 orang itu yang gabung. Dia nunggu sebentar, Prof. Baik itu diskusi 5 menit lagi, Prof. angka kredit, ya. Mungkin ini di tingkat Prof Cip 5 menit lagi. di sana, gitu. Ini ada yang masih gabung dengan Prof Bambang nih. Gitu ya. Sehingga nanti ini bisa. Lah, kalau ini yang golongannya ke atas itu harus ke Jakarta. Ya nanti diundang lah dari pihak tim dari Jakarta itu ya, Pak Budi. Ya, Prof. Saya usulkan. Ya, Prof. Setuju. Dari pihak Saya setuju. yang angka kredit di Jakarta. Itu jangan lebih baik bisa memberikan penjelasan yang lebih clear karena ini sudah menyangkut teknis Bapak Ibu ya, mohon maaf teknis penilaian gitu ya. Jadi ini memang bisa bervariasi lah penyikapannya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya kira begitu Nggih, Prof Bambang. Oh, Mah. 10 ini saya sudah ada rencana untuk untuk rapat. Nggih, Prof. Teman-teman Pimpinan. fakultas begitu ya. Iya, Prof. Jam 10 gitu. Iya, Prof. Makasih Ya, banyak, kita Prof. bisa bersama Bapak Ibu lama Iya. gitu ya. Tapi nanti kita bisa insya Allah Nggih, Prof. ketemu pada kesempatan yang lain. Prof Amin. Bambang, selamat tahun baru Prof Bambang. Salam untuk teman-teman. Ya. Selamat tahun baru Ibu Prof. Oke, selamat Selamat tahun baru, Prof. Mugi-mugi. Ya. Iya. Besok sambung lagi, Prof. Amin. Nggih. Amin. Ya Pak Nggih. Nestunipun. Terima kasih, Prof Bambang. Ilmunya. Nggih. Nggih, Prof. Nggih, Prof. Sampai ketemu lagi, Prof. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof.